Cuplikan PowerPoint episode kali yang ini. bisa mengakses layanan aborsi itu ada dua, ya. Yang bisa mengakses adalah ada soal perizinan juga, gitu ya. Apalagi misalnya di dalam indikasi darurat medis itu membutuhkan izin suami. Padahal kalau sudah dalam kondisi darurat ya harus segera ditolong. Selamat datang di PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Puan, selamat berpuasa hari ini. Sudah lama tidak bertemu, akhirnya hari ini kita ketemu lagi di Power Puan di tahun 2025 dan season 3. Udah banyak ternyata seasonnya Power Puan ini ya. Oke, Sobat Puan semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali berdiskusi untuk topik-topik yang cukup menarik dan menarik perhatian sebenarnya, menarik perhatian kita. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup membuat kita deg-degan, khususnya di isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi di balik huru-hara Indonesia beberapa bulan ini ada satu nih yang harus kita huru-harakan juga. Oh, enggak ya Mbak ya. Takut banget. Enggak, tapi teman-teman Sobat Puan, seperti yang Sobat Puan ketahui, khususnya di isu pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi, Indonesia itu sudah punya kebijakan yang khusus membahas tentang kesehatan reproduksi. Diawali dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2000 yang disahkan tahun 2023, kemudian turunannya di Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024, dan kemarin tepatnya di tanggal 20 Februari 2025 juga baru disahkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang kesehatan reproduksi. Jadi di PMK tersebut dibahas secara detail bagaimana pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi yang komprehensif akan dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia sendiri, tentunya yang kita harapkan adalah kebijakan ini cukup adil, inklusif, dan mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Nah, namun bagaimana faktanya? Hari ini dia akan membahas itu. Hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Nanda. Mungkin wajah Mbak Nanda sudah sangat familiar. Siapa yang tidak tahu Mbak Nanda dari YKP, gitu ya. Mbak Nanda apa kabar? Baik, Giska apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasa, Gis? Alhamdulillah. Puasa-puasa tapi kita harus tetap semangat membahas huru-hara ini ya Mbak. Betul ya. Nah, Mbak Nanda, tadi aku juga sudah intro di depan, kita akan membahas tentang PMK hari ini, di mana PMK yang baru disahkan di tanggal 20 kemarin, dan kemudian YKP itu bersama dengan Koalisi dan Aliansi Masyarakat Sipil juga kembali mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan PMK ini. Gitu. Ya. Betul ya Mbak? Betul. Dan pernyataan sikap ini sebenarnya juga dikeluarkan YKP ketika penyusunan undang-undang, kemudian di peraturan pemerintah, di penyusunan PMK juga kita juga mengeluarkan pernyataan sikap ya Mbak. Ya. Nah sebenarnya setelah disahkannya PMK ini Mbak di bulan kemarin, hal apa yang diamati oleh YKP? Khususnya kalau YKP kan mengawal kebijakan terkait kesehatan reproduksi ini khusus ada di isu aborsi aman, benar kan Mbak? Tapi secara keseluruhan untuk PMK sendiri apa yang diamati oleh YKP? Baik, sebelum saya menjawab apa yang diamati pada PMK nomor 2 tahun 2025 ini, mungkin saya ingin menarik dulu gitu secara sejarah. PMK ini cukup cepat secara waktu dikeluarkan gitu, dari mulai undang-undang tahun 2023, PP-nya di tahun 2024, dan sekarang PMK-nya di 2025. Dibandingkan dengan PMK pada
Undang-Undang Kesehatan sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu hampir memakan waktu kurang lebih 6 tahun ya. Jadi Undang-Undang 36 itu keluar tahun 2009, PP-nya keluar tahun 2014, kemudian PMK nomor 3-nya keluar tahun 2016. Jadi secara proses ini di awal sejak Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ini dikeluarkan, kita sudah memberikan pernyataan bahwa harapannya proses sampai jadi PMK atau sampai terimplementasi itu tidak memakan waktu yang terlalu lama, karena kita sudah tidak bisa menunggu lagi atau menunda layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif ini untuk segera ada di Indonesia. Nah, apa yang diamati YKP adalah pasal-pasal di dalamnya itu masih kecenderungannya masih mempersulit ya, perempuan ataupun korban kekerasan seksual mengakses layanan aborsi. Itu yang menjadi secara gambaran umum ya. Jadi masih ada pembatasan, masih ada apa ya, yaitu mempersulit dan sebetulnya ini akan menambah stigma pada perempuan dan korban kekerasan seksual. Itu yang kami garis bawahi, bahwa harusnya layanan yang diberikan ini mudah dan bisa diakses. Mungkin kalau aku nggak salah juga tidak hanya untuk korban mengakses layanan, tapi banyak kelompok rentan juga yang sulit ya Mbak. Betul. Untuk mengakses layanan ya. Betul. Jadi ya semakin kondisi atau aturan di dalam pasal PMK itu ya semakin membuat kelompok-kelompok rentan juga menjadi sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi termasuk aborsi. Okay. Nah, itu kan tadi secara gambaran besar Mbak. Kalau menurut YKP poin krusial apa Mbak yang dibunyikan di pasal-pasal itu? Contohnya apa Mbak? Secara umum dulu ya. Secara umum tuh poin yang dimandatkan di dalam PMK itu kurang lebih dia berisikan usia minimum untuk kehamilan yang bisa mendapatkan layanan aborsi itu maksimal sampai 14 minggu. Kemudian berisi tentang pengecualian ya. Tetap pengecualian pada yang bisa mengakses layanan aborsi itu ada dua ya. Yang bisa mengakses adalah indikasi karena alasan indikasi darurat medis, dan yang kedua karena korban kekerasan seksual atau perkosaan yang menyebabkan kehamilan. Itu soal pengecualian. Yang ketiga itu soal terkait dengan persyaratan, atau dalam hal ini membutuhkan 4 surat keterangan. Pertama, surat keterangan dokter itu berisikan usia kehamilannya. Kedua, surat keterangan penyidik dari kepolisian. Ketiga itu surat dari tim pertimbangan. Keempat adalah surat konseling. Setelah kita bicara syarat atau pemenuhan syarat administrasi, lainnya adalah masih adanya tim pertimbangan. Ini yang sebenarnya kita kritisi ya, di mana di PMK sebelumnya mungkin bunyinya adalah tim kelayakan. Sekarang berubah menjadi tim pertimbangan ya. Yang mana berisikan pelaksana dalam tim pertimbangan ini juga rasanya tidak mungkin ya, karena harus beranggotakan dokter objin gitu. Nah, kita mempertanyakan bagaimana ini di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang belum ada dokter spesialisnya atau dalam ini dokter objin gitu. Di situasi geografis yang jauh di luar, misalnya di Indonesia. Kemudian lainnya adalah selain pertimbangan adalah terkait dengan fasilitas ya, tata laksananya ini sendiri yang juga kita berharap tidak hanya di fasilitas kesehatan tipe A, tetapi juga sudah bisa diakses di fasilitas kesehatan tingkat puskesmas. Oh, jadi di pasal di PMK 3 ini tuh disebutkan di tipe A ini ya Mbak? Pada aspek penyelenggaraan pelayanan aborsi itu di dalam
PP dan PMK dimandatkan pada fasilitas kesehatan tipe A. Nah, kita sarankan atau merekomendasikan sebaiknya juga bagaimana fasilitas kesehatan di tipe swasta ya. Itu sebaiknya juga bisa dilibatkan untuk memberikan layanan. Selain juga fasilitas tingkat puskesmas. Karena apa? Karena di kondisi-kondisi geografis di Indonesia itu belum tentu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu bisa ada atau bisa mudah didatangi gitu. Jadi idealnya dalam kasus-kasus penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi yang komprehensif termasuk aborsi itu sebaiknya ada di tingkat fasilitas kesehatan setingkat puskesmas dan juga swasta. Jadi harus tersedia dari lini yang paling Betul. mudah dijangkau oleh Betul. masyarakat ya, Mbak. Iya, di mana disesuaikan dengan kondisi di situ ya. Iya. Terutama juga melihat ketersediaan tenaga kesehatannya. Misalnya belum tentu ada dokter kandungan di situ. Nah, itu yang kita desakan untuk melakukan semacam task shifting ya, atau pendelegasian, perluasan tanggung jawab tenaga kesehatan yang tersedia di wilayah tersebut. Misalnya kita bicara wilayah 3T, situasi khusus. Nah, saya kalau dilihat tadi poin-poin yang Manada sebutkan, baik itu izin, kemudian juga tata laksana untuk di layanan dan lain-lain. Sepertinya kalau di PMK sebelumnya, di PMK 3 tahun 2016 juga sudah disebutkan, khususnya terkait dengan aborsi aman itu juga sudah disebutkan poin-poin itu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya apa perbedaannya Mbak? Ada nggak perbedaan yang signifikan antara PMK sebelumnya dengan PMK yang sekarang nih? Bisa dibilang narasinya berbeda, Oke. nuansanya sama. Ya. Masih ini ya, masih panas ya. Masih nuansa yang secara fakta di lapangan atau secara kenyataannya itu masih mempersulit perempuan sebetulnya. Masih membatasi perempuan. Jadi dua-duanya tuh mungkin kemasannya berbeda tapi nafasnya sama. Masih mengatur masih sangat mengatur soal perempuan di dalam dua PMK ini, pembacaan kita, bahwa yang sangat banyak diatur di situ soal perempuan, bukan soal tata laksana penyelenggaraannya atau yang menjadi kewajiban dari penyelenggara kesehatan reproduksi khususnya. Harusnya kan PMK ini lebih banyak berisikan bagaimana upaya-upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi ini bisa diakses ya, dan tidak menimbulkan stigma lagi. Saya harus mengulang hal itu. Tetapi justru bunyinya masih sangat mengatur soal hak perempuan, mengatur tubuh perempuan, yang mana akibatnya tadi perempuan saya rasa ini sulit sekali untuk mengakses layanan yang dimandatkan di dalam PMK nomor 2 ini. Masih banyak pembatasan ya Mbak? Masih banyak pembatasan di sana. Misalnya tadi saya menambahkan yang menyebutkan ada soal perizinan juga gitu ya. Apalagi misalnya di dalam indikasi darurat medis itu membutuhkan izin suami. Padahal kalau sudah dalam kondisi darurat ya harus segera ditolong, harus segera mendapatkan layanan. Nah, hal-hal ini sih yang tadi kembali Giska sudah tanyakan, ini menjadi sangat krusial untuk kita berikan kritikan ya, atau kita berikan sikap gitu, dan kita mengajak teman-teman puan di sana untuk juga mendukung dan melihat mengawal proses pelaksanaan PMK nomor 2 ini. Jadi memang masih banyak PR jadinya Mbak ya untuk memastikan ini, apalagi untuk paling tidak yaitu tadi memastikan aturannya itu jalan dulu nih ya. Layanannya ada dulu misalnya gitu ya. Nah di proses PMK sendiri Mbak, kan kalau
ya sebagaimana yang kita tahu seharusnya PMK itu kan disusun dengan adanya pelibatan masyarakat sipil, kemudian ada diskusi-diskusi. Nah, YKP sendiri itu di proses ini atau mungkin YKP dengan jaringan mungkin gitu ya, apakah pelibatannya sudah maksimal menurut Mbak Nanda? YKP dilibatkan, iya. Misalnya kita memang beberapa kali menerima undangan untuk membahas di dalam PMK ya, pembahasan di PMK. Tetapi secara secara keterwakilan itu masih sangat terbatas gitu. Jadi teman-teman yang di isu disabilitas misal atau para pendamping korban, teman-teman di isu pemerhati kesehatan reproduksi dan seksual lainnya itu masih ada yang belum dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Tetapi kita berupaya seperti kayak menyodorkan ini perlu diundang, perlu diajarkan, atau kita juga menyebarkan memberitahukan kepada teman-teman jaringan ini akan ada pembahasan, teman-teman kita harapkan untuk bisa bergabung dan memberikan rekomendasi sesuai fokus isu yang mereka jadi perhatian teman-teman di jaringan. Setidaknya itu sih yang bisa dilakukan, tetapi soal keterwakilan tadi ya, keterwakilan kelompok atau para pemerhati ini masih timpang menurut saya ya, karena secara jumlah CSO-nya yang dilibatkan masih sedikit dan tidak beragam gitu. Itu sih yang menjadi catatan ya, bahwa tapi kalau misalnya dilibatkan ya ada. Tapi kan pengalaman atau apa yang menjadi pengalaman teman-teman di jaringan yang dengan fokus isunya itu kan juga sangat penting untuk didengarkan oleh pembuat kebijakan saat itu gitu. Jadi ya menurut saya dalam ini masih belum ideal ya. Jadi pelibatan itu ada tapi masih belum melibatkan semua gitu ya Mbak. Betul, ya. Betul. Karena kan kita harus memastikan jangan sampai pengalaman atau apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat ini nggak terangkat, nggak didengarkan gitu ya. Nah itu menjadi kekhawatiran kita juga dari rekomendasi ya, misalnya kita dilibatkan, kemudian kita memberikan rekomendasi dari pengalaman atau temuan kita di lapangan gitu. Kita juga harus melihat seberapa besar itu diakomodir, diterima gitu ya oleh para pembuat kebijakan itu gitu. Jadi dukungan banyak pihak, teman-teman yang sejalan ini menjadi juga sangat penting, yang mana akhirnya tubuh perempuan kembali lagi ditentukan secara politik dalam pertarungannya di dalam PMK ini akan menjadi seperti itu. Jadi ya harapan kita semua lah gitu, seharusnya yang dilibatkan lebih banyak lagi gitu ya Mbak ya, dan dari lebih ragam organisasi lagi ya. Teman-teman muda juga ya betul, harusnya lebih banyak lagi dilibatkan di dalam penyusunan kebijakan ini gitu. Tapi kalau dilihat dari ritmenya mungkin ya Mbak, ritmenya alurnya dari undang-undang, kemudian PP, kemudian PMK, nah YKP dan kemudian YKP dan ya teman-teman jaringan mungkinnya yang seperti tadi di awal aku sampaikan selalu mengeluarkan pernyataan sikap. Setiap ada kebijakan ini selalu mengeluarkan pernyataan sikap. Dan Mbak Nanda tadi juga bilang dalam penyusunan tuh kita juga dilibatkan gitu sebenarnya. Tapi kemudian kita harus mengeluarkan pernyataan sikap lagi nih gitu. Berarti kan kalau dilihat nih, kalau boleh kita conclude gitu ya, kita simpulkan belum terlihat ada perubahan dan memang suara tidak diakomodir ternyata gitu ya Mbak. Dan ya itu mungkin juga sangat disayangkan ya Mbak. Nah tapi namun kemudian setelah akhirnya PMK ini ada, apa Mbak yang harus dilakukan sebagai masyarakat sipil? Baik, pertama pernyataan sikap itu menjadi keharusan ya, mutlak untuk dilakukan. Itu menandakan bahwa
desakan kita atau kita punya perhatian pada isu kesehatan reproduksi dan seksual ini bukan sekedar bukan sekedar hanya di atas kertas gitu, bahwa sikap kami masyarakat sipil mengawal kebijakan yang seharusnya melindungi perempuan, seharusnya perempuan segera mendapatkan haknya, itu menjadi sangat penting ya melalui pernyataan-pernyataan sikap ini sebagai juga hak kita ya sebagai warga negara. Sehingga apa yang harus dilakukan, memang paling cepat langkah yang diambil saat itu adalah mengeluarkan pernyataan sikap. Meskipun karenanya setiap ini kita selalu mengeluarkan pernyataan sikap, itu adalah bentuk sebuah upaya ya atau perjuangan kita dalam mengupayakan apa yang kita advokasi, kita kawal, karena ini proses yang cukup panjang, bukan hanya proses sekedar dialog, kita melakukan juga sosialisasi, kampanye, promosi, edukasi gitu ya, agar tidak banyak kelompok-kelompok atau perempuan yang rentan mengalami permasalahan seputar kesehatan reproduksi. Nah, yang perlu dilakukan selain mengeluarkan pernyataan sikap adalah tetap memperkuat dan memberi dukungan, perhatian pada isu kesehatan seksual dan reproduksi ini. Karena ini perjuangan yang sudah cukup lama diupayakan ya. Bagi YKP ini sendiri pun dari berdirinya YKP ya memang memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi, terutama pada advokasi kebijakannya gitu. Jadi boleh dibilang ya seumur YKP, seumur itulah kita ikut mengawal perjuangan di sini. Jadi dukungan, memperkuat kerja-kerja kita atau bekerja sama itu menjadi sangat penting dilakukan. Yang lainnya, dan juga tidak hanya dengan pihak-pihak, misalnya dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kita terus melakukan juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD, termasuk juga teman-teman di komunitas, mitra-mitra YKP lainnya itu, dan seharusnya juga pihak media dan swasta ya dalam hal ini penting untuk memberikan perhatian pada isu upaya-upaya perjuangan seperti ini gitu, dan mengkritisi di mana apa yang seharusnya mungkin yang kita cita-citakan ini sebenarnya sama kan, kita pengen status kesehatan perempuan di Indonesia ini membaik, setidaknya bisa dibilang akinya turun, angka kematian ibunya turun dari sana, korban kekerasannya berkurang dan mendapatkan penanganan yang komprehensif. Itu kan yang kita sebenarnya kita sama, tapi kan mungkin ada masih pemahaman yang keliru ya, atau yang sempit dalam memahami pemahaman kesehatan reproduksi. Maka tadi edukasi itu kita terus lakukan, sosialisasi, kampanye gitu ya, dan mengajak teman-teman muda di sana untuk juga sebagai penerus ya, meneruskan perjuangan-perjuangan seperti ini. Saya rasa ini juga pernah kita sampaikan ya guys dalam diskusi podcast aborsi kita sebelumnya, bahwa kita juga sangat meletakkan harapan pada teman-teman muda yang nanti akan melanjutkan perjuangan ini bersama-sama. Mimpinya kan sebenarnya ke sana ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita lakukan. Maka kami berusaha terus hadir memberikan mungkin update informasi seperti ini ya untuk teman-teman pendengar podcast Perempuan YKP ini, dan kita juga sangat terbuka ya untuk ada diskusi, dialog, kerjasama, atau bahkan ada mengajukan pertanyaan seperti itu menjadi penyemangat bahwa kita nggak sendiri. Ini menjadi kebutuhan perempuan di Indonesia, siapapun ya, menjadi kebutuhan kita bersama untuk upaya pemenuhan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Jadi yang penting komitmen dan konsistensi kita ya Mbak dalam membahas isu ini, betul. Kemudian memperhatikannya. Betul. Ya,
komitmen itu sangat penting ya, mulai dari pembuat kebijakan hingga Betul. kita di tingkat level masyarakat, juga tidak hanya di tingkat nasional, tapi dalam hal ini di daerah juga ini menjadi sebuah upaya penting ya yang harus diperhatikan baik pemerintah daerah ataupun masyarakat di daerah yang sebenarnya punya kebutuhan atau terdampak langsung ya dari kalau layanan ini masih sulit atau bahkan tidak ada ya saat itu karena belum ada nih layanan aborsi, kita akan terus menghadapi dan menerima status kesehatan perempuan yang rendah, atau kita menerima angka kematian ibu yang rendah, angka yang berdampak pada stunting yang angka kematian ibu yang tinggi dan berdampak pada stunting yang tinggi juga, dan persoalan-persoalan lainnya. Kalau kita tidak segera mendesakkan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan aborsi ini ada. Banyak PR kita dan PR pemerintah juga sebenarnya memastikan bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan dulu nih dengan maksimal gitu. Dan tentunya harus inklusif juga ya Mbak ya. Ya. Nah, Sobat Puan, akan ada banyak lagi sebenarnya pembahasan tentang PMK 2025 ini. PMK nomor 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi ini. Kita akan mencoba nanti membahas poin-poin krusial yang tadi Mbak Nanda sebutkan. Namun, tidak kali ini. Jadi nanti kita akan kembali bertemu di episode berikutnya dan akan membahas secara spesifik sebenarnya apa sih kebutuhan dari kesehatan reproduksi ini dan bagaimana pasal-pasal yang ada dalam PMK mengakomodir ini. Untuk itu, terima kasih Mbak Nanda untuk episode pertama ini di season 3 ini. Pembukaan untuk PMK ini, dan selamat menyaksikan episode berikutnya teman-teman. Sampai jumpa. Tunggu. Yes, tegakkan lagi di